Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang dalam banget. Sebuah peta buat perjalanan spiritual. Ini bukan sembarang perjalanan ya, tapi sebuah perjalanan yang terstruktur buat nemuin makna, pemahaman diri, dan ya pengetahuan tertinggi yang disebut marifat. Yuk, kita mulai. Setiap perjalanan besar itu kan seringnya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Siapa sih gue? Buat apa gue hidup? Nah, di tengah riuhnya dunia modern, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi semacam panggilan buat kita memulai sebuah pencarian yang bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Dan percaya deh, Anda nggak sendirian kok yang bertanya-tanya kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh emang titik awal dari sebuah jalan kuno yang udah terbukti. Jalan menuju pengetahuan dan pemahaman diri yang sejati. Inilah dia, perjalanan mencari makna. Tentu aja ya, buat menempuh perjalanan sepenting ini, kita nggak bisa jalan gitu aja tanpa arah. Kita butuh alat, kita butuh peta buat nunjukin jalannya, dan kita butuh kompas buat mastiin kita nggak nyasar. Jadi ini bukan soal keyakinan buta, tapi soal penemuan yang ada panduannya. Jadi, kompas kita di sini tuh apa sih? Nah, dalam tradisi ini, kompasnya itu adalah sebuah kerangka epistemologi. Atau gampangnya, sumber-sumber pengetahuan valid yang bakal nuntun kita dan ngejaga kita biar tetap di jalan yang benar. Kompas ini tuh bekerja dengan berpegang pada 3 pilar utama yang saling melengkapin. Pertama, wahyu, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk utamanya. Kedua, ada sunnah, yaitu tradisi dan teladan dari Nabi buat mastiin pemahaman kita itu lurus. Dan yang ketiga, akal, serta pengalaman ruhani, yang bikin kita bisa memproses dan merasakan kebenaran itu secara langsung. Nah, ini nih yang bikin keren. Wahyu itu sendiri ngasih tahu kita harus nyari kemana. Dia menunjuk ke dua wilayah penemuan, ufuk atau dunia luar, dan diri mereka sendiri atau dunia batin kita. Disinilah ilmu tasawuf menemukan pijakannya yang sangat kokoh. Jadi, intinya gini, kita tuh punya dua alat buat tahu. Ada akal yang jago banget buat memahami logika dan hal-hal yang kelihatan. Tapi ada juga hati yang fungsinya buat menerima penyingkapan langsung atau tajali, semacam pengalaman ilahi yang langsung terasa. Nah, ini bedanya antara pengetahuan rasional sama pengetahuan dari pengalaman batin, atau yang dikenal sebagai ilmu zauki. Sebuah pengetahuan yang dirasain bukan cuma dipikirin. Oke, kompasnya udah dapat. Sekarang kita lihat petanya. Perjalanan ini tuh bukan labirin loh, tapi ada strukturnya yang jelas. Ada 4 tahapan besar yang ngebawa seorang pejalan dari pertanyaan awal sampai ke puncak pemahaman. Nah, ini dia 4 tahapannya. Dimulai dari kesadaran awal, terus lanjut ke proses penyucian atau tazkiyah, dilanjutkan dengan momen transformatif peleburan atau fana, dan akhirnya sampai di kondisi keberlangsungan dan keridoan atau baka dan ridho. Yuk kita coba bedah satu-satu. Tahap pertama ini, ya disinilah kita semua biasanya mulai. Ini fase kesadaran, di mana akal dan jiwa kita tuh mulai gelisah, mulai mempertanyakan makna hidup, tujuan kita ada, dan siapa itu Tuhan? Inilah gerbangnya. Lanjut ke tahap 2, tazkiyah. Nah, disinilah kerja kerasnya dimulai. Ini adalah perjuangan aktif buat membersihkan jiwa dari ego, dari kesombongan, dari semua yang ngehalangin cahaya masuk. Ini bukan proses pasif ya, ini soal taubat, keikhlasan, dan perjuangan batin yang serius. Dan konsep ini bukan konsep asal-asalan ya, dasarnya kuat banget di Al-Quran yang dengan jelas bilang kalau keberuntungan sejati itu ya buat mereka yang berhasil nyuciin jiwanya. Ini semacam validasi ilahi tentang betapa pentingnya proses tazkiyah. Tahap ketiga, fana, ini sering banget disalahpahami. Para sufi besar kayak Imam Junaid al-Baghdadi ngejelasin, ini tuh bukan soal kita lenyat secara fisik, sama sekali bukan. Ini soal meleburkan ego, ngilangin si aku yang palsu, sampai yang tersisa cuma kesadaran tentang Tuhan. Ini langkah krusial banget buat bisa menerima penyingkapan ilahi. Dan akhirnya, puncaknya, setelah semua perjuangan dan peleburan itu, si pejalan ruhani ini sampai di kondisi bako, atau keberlangsungan dalam kesadaran ilahi. Ini adalah tingkatan jiwa yang tenang, yang diridai dan meridai, sebuah kondisi kepuasan dan ketentraman yang paling tinggi. Tapi tunggu dulu, perjalanan batin yang dalam banget kayak gini harus punya fondasi yang kuat, biar nggak jadi sekedar hayalan kan? Nah, disinilah pentingnya standar intelektual dan akademis. Jejak ilmiah ini yang mastiin otentisitas perjalanannya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah
Biar jalan ini tetap murni, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa landasan akademis yang kuat, pengalaman spiritual bisa gampang banget disalahartikan atau bahkan menyimpang. Coba deh lihat daftar ini. Untuk membangun argumen yang kokoh, kita lihat kayak raksasa kayak Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Tapi yang bikin ini benar-benar kuat adalah kita juga ngelihat perspektif kritis. Misalnya dari Ibnu Taimiyah. Ini nunjukin kejujuran intelektual dan kita nggak cuma ngambil satu sisi aja. Dan ini visualnya, sebuah keseimbangan yang esensial. Rekomendasinya itu, porsi idealnya tuh 60% pendekatan analitis akademis, pakai akal, dan 40% pendekatan reflektif sufistik, pakai hati. Bukan salah satu, tapi perpaduan keduanya. Nah, ini dia intinya. Perjalanan marifat yang sejati itu bukan soal milih antara akal atau hati, bukan ilmu lawan pengalaman, tapi justru gabungan harmonis antara analisis intelektual yang tajam dengan perenungan spiritual yang tulus dan dalam. Jadi, setelah kita bongkar peta dan kompas ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Kalau ini adalah peta perjalanan menuju makna yang lebih dalam, coba deh renungin sebentar. Kira-kira Anda lagi ada di titik mana dalam perjalanan Anda sendiri?